Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada malam hari ini kami akan mempresentasikan hasil studi kami pada UMKM Dinar Zahra yang berjudul Analisis Emisi Gas Rumah Kaca pada Produksi Tempe menggunakan pendekatan Life Cycle Assessment dengan metode Get to Get. Next. Oke, di sini tentunya saya tidak sendiri, saya dengan teman-teman hebat saya. Perkenalkan anggota kelompok 4 kami, yaitu yang pertama ada Intanus Fauzi, kemudian ada Semi Tarigan, David Kiratoti, saya sendiri Fauzi Rahmat, dan Naswa Nabila. Kemudian ada penlatar belakang dari analisis yang kami lakukan yaitu tempe ini dibuat melalui fermentasi kedelai menggunakan kapang yang dihasilkan dari produk bergizi tinggi, kayak protein, vitamin B12, dan mineral. Salah satu produsen tempe di Bandar Lampung ini adalah UMKM Tempe Dinar Zahra. Berdiri sejak tahun 2010 dan memproduksi sekitar 150 kilogram tempe per hari. Proses produksinya masih menggunakan teknik manual, tetapi telah menggunakan biogas ramah lingkungan dari limbah organik untuk merebus kedelai, hingga efisien dan berkelanjutan. Namun, industri tempe juga menghasilkan limbah yang dapat memicu emisi gas rumah kaca seperti CO2, CH4, dan N2O yang berkontribusi pada pemanasan global. Next, adapun rumusan masalah dari analisis kami yaitu ada dua, yaitu beberapa. Yang pertama itu ada berapa besar emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari proses perebusan kedelai dalam produksi tempe. Kemudian yang kedua itu strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari proses perebusan tersebut. Kemudian ada tujuannya itu ada dua juga yaitu menghitung gas rumah kaca yang dihasilkan dari proses perebusan kedelai pada pembuatan tempe. Kemudian yang kedua, merancang strategi penurunan penurunan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari proses perebusan kedelai pada pembuatan tempe. Next. Kemudian yang itu ada batasan masalah dari analisis yang kami lakukan. Adapun batas masalahnya yaitu analisis hanya berfokus pada proses perebusan kedelai, tidak mencakup seluruh tahapan produksi. Kemudian jenis GRK yang dianalisis dibatasi pada karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. Kemudian analisis dilakukan pada suatu unit produksi yaitu UMKM Tempe Dina Zahra di Bandar Lampung. Kemudian yang terakhir itu ada strategi pengurangan emisi difokuskan pada perbaikan proses energi dan efisiensi produk, bukan pengolahan limbah atau distribusi. Oke, kemudian kita masuk ke diagram alir dari proses pembuatan tempe. Yang dimana itu yang pertama ada pencucian. Dari pencucian ini eh, memiliki input kedelai sebesar 150 kilo. Dan dari pencucian ini ada outputnya, yaitu limbah cair sebanyak 1432,5 kilo. Setelah dilakukan pencucian, masuk ke perendaman selama 8 jam dengan input air bersih 240 gram dan menghasilkan limbah cair 238 gram. Kemudian ada proses pemisahan, outputnya itu kulit ari sebanyak 7,6 kilo. Kemudian setelah pemisahan ada proses perebusan dengan input air bersih 375 kilo dan kedelai 151,5 kilo menghasilkan limbah cair 225 kilo. Setelah perebusan ada penirisan dengan outputnya limbah cair 15,75 kilo. Kemudian ada proses pencampuran, inputnya itu ragi 2,8 kilo dan kedelai 285,7 kilo. Setelah pencampuran ada pengemasan, fermentasi, dan selesai. Kemudian ini adalah proses perebusan dari kedelai. Pertama itu dari kedelai, kemudian dilakukan perebusan dengan suhu 100 derajat Celcius selama 3 jam. Kemudian kedelai melunak. Terus ini adalah diagram alir pembuatan tempe dari pendinginan. Terus ada pencampuran, inputnya itu ragi, kemudian pengemasan menggunakan plastik PE, kemudian difermentasikan selama 24 sampai 48 jam.
Baik, selanjutnya kita masuk ke neraca massa. Yang pertama itu ada neraca massa pencucian, di mana inputnya itu kedelai dan air bersih dengan total 1.590 kg dan dihasilkan output berupa kedelai sebesar 157,5 kg dengan limbah 1.432,5 kg. Lalu selanjutnya dilakukan neraca massa perendaman, di mana kedelai yang tadi dari proses pencucian itu direndam menggunakan air bersih dengan total input 397,5 kg yang menghasilkan limbah yaitu berupa air kotor sebesar 238 kg. Lalu ada neraca massa pemisahan yang mana prinsipnya mirip seperti grinder untuk memisahkan kulit ari daripada si kedelai itu sendiri. Yang mana kedelai yang dipakai itu adalah kedelai yang sebelumnya dengan input 195,5 kg, yang mana outputnya mengalami pengurangan berat yaitu sekitar 151,5 kg dan menghasilkan limbah sekitar 6,675 kg. Oke, kemudian ada neraca massa perebusan. Pada proses perebusan ini kedelai yang masuk yaitu senilai 151,5 kg dan air bersih 375 kg. Pada proses perebusan ini didapatkan output dari kedelai itu karena dia mengembang menjadi 301,5 kg dan air kotor yang terbuang atau limbah cairnya adalah 225 kg. Kemudian setelah proses perebusan, kedelai dilakukan penirisan. Dari neraca massa penirisan ini, kedelai yang masuk adalah senilai 301,5 kg dan kedelai yang keluar yaitu 285,75 kg dengan limbah air penirisan 15,75 kg. Kemudian ada neraca massa pencampuran antara kedelai dan ragi yaitu menggunakan output dari proses sebelumnya yaitu senilai kedelai 285,75 kg dan ragi 2,8 kg dan didapatkan output kedelai plus ragi yaitu 289,2 kg. Kemudian ada neraca fermentasi, kedelai yang ditambahkan ragi, kemudian difermentasi, dan didapatkan output tempe yaitu 303,6 kg. Baik, di sini ada pembahasan hasil dari pengamatan kami, yaitu setiap tahapan proses ini mulai dari pencucian, perendaman, pemisahan, perebusan, hingga penirisan itu menghasilkan emisi gas GRK dengan besar yang berbeda-beda, tergantung pada volume limbah yang dihasilkan dan faktornya. Seperti faktor pencucian, emisi dari proses ini itu sekitar sebesar 1,0028 kg. Kemudian pada proses perendaman itu sebesar 0,1666 kg. Pada proses pemisahan, emisi yang dihasilkan itu sebesar 2,30 kg. Lalu pada proses perebusan ini menghasilkan 0,158 kg. Dan pada penirisan itu 1,102 kg. Cara pengurangan emisi yang dari yang kami analisis ini, memanfaatkan limbahnya itu menjadi biogas, di mana biogas tersebut menjadi energi tambahan pada proses perebusan hingga mengurangi penggunaan energi seperti LPG dan kayu. Nyala api yang dihasilkan biogas juga tergolong lebih bagus. Nyala api biogas mampu memasak kedelai selama proses perebusan dari jam 8 sampai jam 1 siang. Kemudian emisi yang dihasilkan dari nyala api saat proses perebusan ini cukup sedikit dibandingkan dengan penggunaan kayu bakar. Kesimpulan dari pengamatan kami yaitu pada penelitian UMKM Tempe Dinar Azhara ini menggunakan analisis emisi gas rumah kaca dengan GRK dan pendekatan life cycle assessment. Dengan metode Gate-to-Gate ini menunjukkan bahwa produksi yang menghasilkan emisi paling banyak pada proses pembuatan tempe adalah perebusan senilai 157,5 kg.
Emisi gas rumah kaca juga dapat berasal dari penanaman kedelai itu sendiri seperti pestisida dan pupuk. Oke, sekian presentasi yang bisa kami bawakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum.